Olimpiade Sains Nasional. Bahasan soal OSN IPA SD tahun 2018 untuk soal isian singkat nomor 6. Kita lihat soalnya. Di sini 5 buah roda tersusun menjadi sebuah sistem seperti pada gambar. Ini ada roda 1, roda 2, roda 3. Roda 1, 2 dan 3 sama ukurannya. Ada di tengah-tengahnya roda 4. Kemudian di luar yang besar ada roda 5. Jika roda 4 bergerak searah jarum jam dengan kecepatan 20 rpm rotasi per menit, berarti ini adalah kecepatan sudutnya atau nanti disebut dengan omega, maka arah putar roda 5, roda paling besar, adalah yang A nanti dengan kecepatan sudutnya. Untuk pertanyaan B, berapa rpm? Petunjuk, perhatikan jumlah gerigi pada roda. Kita lihat di situ. Yang pertama, untuk menentukan arah. Jika roda 4 diputar searah jarum jam, berarti arahnya ke sini. Ini arah putaran roda 4 searah jarum jam. Nah, ketika roda 4 diputar searah jarum jam, kita lihat dulu roda 1. Maka ketika ini digerakkan ke sini, putar searah jarum jam, maka roda 1 akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga menyebabkan roda yang besar juga akan terikut arah dengan arah roda 1 atau berlawanan arah jarum jam. Kita lihat lagi roda 2. Kemungkinan jawabannya sudah pasti, tidak mungkin nanti dia bertolak. Roda 1, roda 2, roda 3 menyebabkan arah putaran roda besar seharusnya sama. Nah, kita lihat dulu untuk membuktikannya. Roda 2, ketika roda 4 ini diputar searah jarum jam, maka roda 2 ini nanti putarannya ini arah ke bawah, arah ke sini. Ya, arah ke sini. Maka ketika ini diputar ke sini, maka roda besarnya nanti putarannya arah ke atas, gini. Arah putarannya. Jadi searah dengan roda 1. Oke. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi maka arah putaran roda 5 nanti kemungkinan besar jawabannya berlawanan arah jarum jam atau berlawanan arah roda 4 boleh juga. Kita lihat lagi roda 3. Akibat roda 4 yang berputar searah jarum jam ke sini, sehingga roda 4 ini nanti berputarnya naik. Ya, kalau roda 4 berputar naik ke sini terus sehingga roda 5 yang besar ini putarannya ke sini. Jadi ini searah semua. Jadi jelas bahwa untuk yang A jawabannya, maka arah putaran roda 5, roda paling besar, itu berlawanan arah. Kita tuliskan yang sini jawabannya. Yang A-nya berarti jawabannya adalah berlawanan arah jarum jam, atau boleh juga dibuat berlawanan arah putaran roda 4. Lihat lagi jawaban yang B. Perhatikan jumlah gerigi dengan kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatan sudutnya. Perhatikan jumlah geriginya. Nah, suruh perhatikan jumlah gerigi, maka kita perhatikan dulu. Di sini kecepatan roda 4 ada 20 rpm atau omega, kecepatan sudut roda 4 adalah 20 rotasi per menit. Jadi buat di situ rpm. Nah, kita perhatikan berapa geriginya. Lihat. Roda 4 dulu kita hitung. Nanti kita buat N4. Jumlah gerigi roda 4 berapa? 1, 2, kita hitung mulai dari sini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita tulis jumlah geriginya 16. Roda 5 lagi. Ini nanti yang ditanya berapa kecepatan sudutnya. Dan berapa jumlah gerigi roda 5 harus kita hitung. Karena nanti kita ngambilkan perbandingannya dari situ. Nah, berapa? Misalkan kita mulainya menghitungnya dari sini nanti. Dari sinilah. Yang ini yang belum tersentuh benam nih. Nah, berapa jumlahnya? Ini banyak nih, hati-hati ngitungnya ya, jangan sampai keliru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Berarti di sini 80. Bagaimana kita mendapatkan kecepatannya, kecepatan sudutnya? Di situ nanti bahwa perbandingan antara kecepatan sudut dengan jumlah geriginya ini akan berbanding terbalik. Kan berbanding terbalik. Maka bisa kita buat sebuah persamaan bahwa omega 4 per omega 5 akan sama dengan perbandingan terbalik. Di sini N 5 per N 4. Berapa? Omega 4 tadi diketahui kecepatannya sudah dapat 20 per omega 5 sama dengan sini 80 per N16 per N16 tadi ya. Kenapa kita tulis 14? Mohon maaf ya. Ini kita terhitung tadi 16 ya, 16 bukan 14. Mohon maaf, nanti perbaiki ya. Ke sini dapat 20 per omega 5 80 per N16 5. Maka omega 5-nya akan sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 rpm. Maka jawaban yang B untuk soal sini, ini soalnya dengan kecepatan di sini jawabannya adalah 4 rpm. Kita akan bahas lagi nomor 7 selanjutnya. Nanti 2 poin. Seberkas cahaya melewati 3 medium yang berbeda. Medium K, L, M. Penempatan cahaya di setiap medium dapat diamati pada gambar berikut. Ini gambarnya. Medium K, di medium L, kemudian terakhir di medium M. Pertanyaannya, urutan medium yang memiliki indeks bias terbesar hingga terkecil. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian, dan cepat rambat gelombang paling besar terjadi pada saat cahaya berada pada medium yang mana? Lihat pembahasannya di sini, cahaya masuk nih. Berarti seharusnya kalau mediumnya tidak ada, cahaya ini terus ke sini, lurus saja. Tapi ini mengalami pembelokan atau yang disebut dengan pembiasan. Pembiasan ini kalau di sini dibantu garis normal, berarti dia pembelokannya menjauhi garis normal. Berarti mediumnya kurang rapat. Di sini kurang rapat. Kemudian sampai di sini ke medium L, seharusnya ini lurusnya ke sini. Nih, kalau di garis bantu. Kalau ini adalah garis normal,
namun dia masih menjauhi lagi, menjauhi garis normalnya, menjauhi garis normal. Berarti medium ini lebih kurang rapat lagi. Ini kurang rapat, ini sangat kurang rapat. Kemudian terus ke medium M. Kalau ini dibantu dengan garis normal, kalau ini tanpa ada medium seharusnya perginya ke sini. Tapi dia mendekati garis normalnya. Pembelokannya atau pembiasannya mendekati ke garis normal di medium M. Sesuai hukum Snellius, itu bahwa cahaya merambat dari medium kurang rapat ke medium yang rapat, ke medium yang lebih rapat, dia akan mendekati garis normal. Mana yang medium yang paling rapat di sini? Karena pertanyaannya minta urutan medium yang memiliki indeks bias terbesar. Kalau mediumnya rapat berarti indeks biasnya besar. Mana yang lebih rapat? Pasti medium M. Berarti urutannya dari yang terbesar hingga terkecil di sini adalah pertama M. Kemudian antara K dengan L, dari sini sudah menjauhi, berarti mediumnya kurang rapat. Tapi sampai di sini menjauhi lagi, berarti lebih kurang rapat lagi. Maka medium yang indeks biasnya besar adalah lagi K. Kemudian baru ke L. Nah, dan cepat rambat gelombang paling besar terjadi saat cahaya berada pada medium mana? Medium mana cepat rambatnya yang paling cepat? Nah, semakin padat suatu benda, maka cahaya akan merambat semakin cepat. Semakin besar indeks bias medium suatu benda, cahaya juga gelombang cepat rambat gelombang ini. Cepat rambat gelombang ya. Nah, cahaya akan merambat pada indeks bias medium yang kecil. Nah, mohon maaf kalau tadi bunyi. Kalau bunyi indeks bias, kalau gelombang bunyi cepat merambatnya pada mediumnya yang indeks biasnya besar. Tapi kalau cahaya semakin kecil indeks bias mediumnya, maka cahaya akan cepat merambat. Berarti cahaya akan cepat merambat paling besar terjadi saat cahaya berada pada medium L. Jawaban yang tepat adalah pada medium L. Ini, medium ini. Di tengah-tengah ini cepat perambatannya. Kita lanjutkan membahas soal OSN SD ini yang IPA tahun 2018 nomor 8. Soal isian singkatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini kemungkinan radioaktif ya ditembakkan. Ini ada medan magnet kutub positif dan kutub negatifnya. Ini arah geraknya ini A, B, C. Sebuah partikel bergerak di antara kutub positif dan negatif. Huruf A, B, dan C merupakan kemungkinan lintasan berdasarkan jenis partikel. Lintasan A dilalui oleh apa? Dan neutron bergerak sepanjang lintasan yang mana? Nah, untuk menjawab soal ini, pembahasannya untuk memudahkan ini, anggap di sini ada suatu kotak timbal dan ini anggap sebagai zat radioaktif yang ditembakkan, kemudian melalui sebuah medan magnet, yang ini kutub positif dan ini kutub negatifnya. Maka lintasan yang A, kutub positif, nanti A dilalui oleh sinar beta. Dilalui oleh sinar beta atau negatif. Sedangkan lintasan B dan neutron bergerak sepanjang lintasan neutron netral B. Berarti di sini ini tadi beta atau negatif, di sini neutron sepanjang lintasan B. Sini. Atau di sini dibuat gamma.
Sedangkan proton positifnya atau disebut dengan alfa akan bergerak pada lintasan C. Di sini adalah alfa. Alfa, beta, gamma. Alfa positif, beta negatif, gamma netral. Nah, ini kalau misalkan di sini anggapannya adalah kotak timbal yang ditembakkan ini adalah zat radioaktif yang melalui kutub positif dan kutub negatif medan magnet. Nanti yang bergerak pada lintasan A itu adalah beta negatif, yang bergerak pada lintasan B itu adalah gamma netral, yang bergerak pada lintasan C itu adalah alfa positif. Itu jawaban soal nomor 8. Lanjut, soal nomor 9. Sebuah cairan dengan koefisien muai volume 9,6 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius akan ditempatkan ke dalam suatu wadah yang terbuat dari beberapa bahan sebagai berikut. Ada bahannya aluminium, tembaga, kaca, dan baja. Masing-masing bahan memiliki koefisien muai volume yang berbeda. Aluminium 7,2 kali 10 min 6, tembaga 51 kali 10 min 6, kaca 27 kali 10 min 6, baja 30, enggak jelas nih, anggapnya 30-an, 33 dan 39, enggak jelas, enggak kelihatan ya, 30-an kali 10 min 6. Nah, jika wadah berisi penuh cairan dan tidak memiliki tutup, maka saat kenaikan suhu sama besar terjadi, kenaikan suhunya sama besar pada wadah ya, terjadi tumpahan cairan paling banyak pada wadah yang terbuat dari bahan yang mana? Urutan tumpahan cairan yang paling sedikit hingga paling banyak terjadi pada wadah yang terbuat dari bahan. Nah, ini konsep pemuaian, bahwa kita lihat dulu dari persamaan pemuaian. Delta volume akan sama dengan volume awal dikali gamma koefisien muainya dikali kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhunya nanti sama, volume awalnya sama, maka pertambahan volumenya nanti berbanding dengan koefisien muai volumenya, atau di situ buat gamma. Semakin besar koefisien muai volumenya, maka pertambahan volumenya semakin besar. Semakin besar koefisien muai volume, maka pertambahan volumenya semakin besar. Nah, cairannya itu juga yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, lihat pertanyaan. Maka saat kenaikan suhu yang sama, terjadi tumpahan cairan paling banyak pada wadah yang terbuat dari mana? Nah, volume wadah akan sedikit pertambahannya jika diberi panas yang sama jika koefisien muainya kecil. Mana yang koefisien muainya kecil? Di situ adalah kaca. Yang koefisien muainya kecil adalah kaca. Maka nanti tumpahan cairan paling banyak pada koefisien muainya nanti yang koefisien muai wadahnya kecil, karena pemuaian zat cairnya sama. Maka kalau pada aluminium misalkan yang koefisien muainya besar, berarti pertambahan volumenya besar, makanya tumpah nanti sedikit karena bertambah volume wadahnya. Tapi kalau kaca, koefisien muai kacanya kecil, berarti pertambahan cairannya sama untuk semua wadah, maka ini sedikit, ini banyak yang tumpahnya nanti. Maka jawabannya di sini paling banyak tumpah pada wadah yang terbuat dari bahan kaca atau wadah yang memiliki koefisien muai wadahnya kecil. Karena nanti pertambahan wadahnya juga kecil, maka banyaknya tumpah. Kalau pertambahan wadahnya besar, nanti banyak lagi, bisa menampungnya lebih besar.
Lihat selanjutnya, urutan tumpahan cairan yang paling sedikit hingga paling banyak terjadi pada wadah. Paling sedikit ke paling banyak. Yang tumpahan paling sedikit ketika koefisien muainya besar. Urutkan koefisien muai yang paling besar berarti aluminium, kemudian tembaga, kemudian baja, baru terakhir adalah kaca. Ini urutannya. Yang paling sedikit tumpahnya pada aluminium, kemudian baru tembaga, baru kaca, baru baja, baru kaca. Lihat di sini koefisien muainya yang urutan yang besar aluminium, kemudian tembaga, kemudian baja, baru terakhir kaca. Itulah pembahasan soal nomor 9. Jangan lupa untuk subscribe channel Folder OSN ini dan silakan bagi juga di media sosial yang kamu miliki.